Dakwah itu bukan undangan ceramah, dakwah itu undangan makan. Makanya orang dulu kalau sudah ceramah pasti ada makannya. Makanya ini tak disebut dakwah karena tak ada sarapan pagi. Ini disebut dengan ceramah. Hati-hati buat surat undangan. Jadi kalau buat surat hadirilah dakwah, tak ada. Umat kita cerdas, maka dia buat karena tak sanggup panitia ngasih makanan apa? Tablik akbar. Karena dakwah artinya ad-da'watu ila ta'am. Setiap dakwah pasti ada makan. Orang tu diajak untuk makan. Kalau ngajak makan gimana? Lembut. Pak, dibawakan tepak sirih, diundang. Nanti datanglah ke rumah kami untuk makan ya Pak. Nenek mama orang Sumando yang didulukan selangkah, ditinggikan seranting, daunnya tempat benaung, akarnya tempat bersandar, akarnya tempat bersila, batangnya tempat bersandar, daunnya tempat benaung, didulukan selangkah, ditinggikan seranting. Datanglah nanti ke acara majelis kami, akan ada hormat menghormati, petatah petiti, sopan santun, budi bahasa, lembut. Setelah orang datang ke dalam, silakan makannya makan gitu. Mana ada orang mengajak makan kurang, nanti datang ke rumah saya makan ya, tak ada kelembutan. Makanya dipanggil dia dengan panggilan kelembutan, ya ayyuhalladzina amanu. Oh, dia ini udah tak betul lagi Pak Ustaz, dia harus debatlah dia. Oh dong, ajak dia lemah lembut, tak bisa diajak. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Tunjukkan bahwa engkau muslim dengan apa? Contoh, suri tauladan yang baik. Tak mempan juga Pak Ustaz, dia orangnya degil, mesti didebat. Debatlah dia, debat. Tapi dengan cara apa? Wajadilhum, debatlah dia billati hiya ahsan, dengan cara yang ahsan, bukan dengan cara hasan. Kalau hasan baik, ahsan the best, terbaik, dengan cara yang. Tapi bang, kau menjudge karena kau bukan hakim. Lalu ujung ayat itu apa? Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Allah yang lebih tahu siapa yang sudah menyimpang dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah pula yang tahu siapa yang dapat hidayah. Yu'til hikmata man yasha. Allah berikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Kita hanya berusaha. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa yang sudah dapat kemuliaan, maka dia sudah mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Jadi yang pertama adalah man ahabba lillah, siapa yang cinta suka karena Allah. Semuanya ada 4 sampai pukul 6.28 waktu salat sunat isyraq masuk. 2, wa man abghadha lillah. Tadi suka, ya, kenapa? Karena Allah. Yang kedua, abghadha, benci karena Allah. Bencinya karena Allah. Kamu kenapa tak dekat lagi dengan dia? Benci saya Pak Ustaz. Kenapa kamu benci? Dia beli mobil baru. Orang beli mobil baru, kita kok benci? Kenapa kamu benci? Sakit hati saya Pak Ustaz, asal menengok dia, ya Allah, ditutupnya pula kaca, diklaksonnya 2 kali, tahan. Kan begitu. Abghadha lillah, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Benci bukan karena fisiknya, benci bukan karena hartanya, benci bukan karena sukunya. Saya tak suka sama dia itu Pak Ustaz. Kenapa? Dia sukunya itu, nanti saya sebut suku tersinggung, tak usah sebut suku. Satu-satunya suku yang orang tak pernah tersinggung, suku bunga. Tersinggung sama dia Pak Ustaz. Oleh sebab itu maka marah. Kenapa? Karena perbuatannya. Tapi kalau perbuatannya sudah tak ada lagi pada dirinya, karena zatnya itu tak boleh dibenci. Zat diri Abdul Somad ini tak boleh dibenci. Kenapa? Yang dibenci itu perbuatannya. Kalau perbuatannya sudah hilang, maka dia balik kepada kesucian aslinya, original purenya kita ini suci bersih. Lalu datanglah perbuatan, ucapan, mata, telinga, cakap, lintasan pikiran, bisikan hati kotor. Saya benci karena kalau ngomong sama dia, dia menceritakan aib orang aja. Saya tak suka sama dia Pak Ustaz. Makanya halal bihalal ini saya tak datang acara itu.
saya datang sekejap aja, datang assalamualaikum, say hello, apa kabar, mohon maaf zahir batin, selesai. Karena kalau lama saya di situ, dia cerita si anu, cerita si anu, cerita si anu, saya benci Pak Ustaz. Abghadalillah, bukan benci pada fisiknya, tapi benci karena perbuatannya. Tapi kalau dia berhenti, maka dia adalah sahabatku. Man dakhala baita Abi Sufyan, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, fa huwa amin, aman, tak ada diganggu. Siapa yang masuk ke Ka'bah, aman, tak diganggu. Siapa yang masuk Masjidil Haram, aman, tak diganggu. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, aman. Bapak Ibu tahu bagaimana jahatnya Abu Sufyan, bukan tanggung-tanggung. 1.500 orang dia bawa dari kota Makkah Al-Mukarramah untuk memerangi Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 1.500, 2.000, 3.000 dia bawa. Dia infakkan harta, infak dalam kan tanda petik. Dia infakkan hartanya, kudanya, baju besinya, tombaknya dari Makkah. 8 hari 8 malam naik onta untuk menyerang kota Makkah Madinah Al-Munawwarah. Siapa itu? Abu Sufyan. Setelah hancur meninggal sahabat Nabi, habis dalam perang Uhud. Perang Uhud babak belur. Hamzah bin Abdul Muttalib, singa Allah, mati syahid. Saat itu datang Abu Sufyan dengan kuda kebesarannya, dia mencari mana Muhammad. Nabi Muhammad SAW disembunyikan oleh sahabat, mana dia? Menantang Abu Sufyan. Kapan itu terjadi? Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun ke-8. Hari berganti, musim berbalik 180 derajat. Dulu Abu Sufyan panglima perangnya, sekarang terbalik. Nabi datang membawa 10.000 pasukan. Panglima perang berganti menjadi Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Rabi' konglomerat, Sa'ad bin Ubadah panglima perang. Nama Sa'ad itu bagus sekali. Sa'ada, Sa'ad artinya bahagia, happy, senang. Sa'ad, dua nama Sa'ad hebat-hebat. Sa'ad bin Ubadah panglima perang dari suku Aus. Sa'ad bin Rabi' orang kaya yang dipersaudarakan Nabi dengan Abdurrahman ibnu Auf. Lalu kemudian datanglah Sa'ad bin Ubadah mengacungkan pedangnya waktu masuk kota Makkah. Man ada yaumul malhamah, ini hari balas dendam, mari kita balas. Tapi saat itu kebencian Nabi SAW hilang. Bisa benci itu hilang. Hilang bersama apa? Kita baca ayatnya dalam rakaat kedua tadi. Siapa dia? Uiddat lil muttaqin. Dijanjikan Allah surga itu bagi orang yang bertakwa. Sifatnya apa? Alladzina yunfiquna fis sarra, berinfak pada saat lapang senang, wad dharra pada saat sempit, wal kaziminal ghaidha, menahan marah karena benci, wal afina 'anil nas, memaafkan sampai tak berbekas. Minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Apa itu? Doa apa itu? Mana dalilnya? Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian fitrah. Wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Mohon maaf zahir dan batin. Kenapa minta maaf mesti Idul Fitri? Mana dalil mesti minta maaf Idul Fitri? Minta maaf terbuka, unlimited, 1 tahun full. Mau Syawal, mau Zulqa'dah, mau Zulhijjah, mau Muharram, mau Safar, kapan saja bisa minta maaf. Lalu kenapa Idul Fitri ini orang minta maaf? Karena kemarin habis nangis 9 malam. Orang kalau sudah menangis, hatinya lunak, lembut. Ketika hatinya sedang lembut itu langsung ditembak, mudah masuknya. Mohon maaf. Iyalah. Nanti kalau sudah mengeras payah. Apalagi ini udah hari ke-7, udah macam es batu dah. Ketika sedang lunak lembut itu langsung, Pak, mohon maaf lahir batin. Iyalah. Tapi hutang tak lunas. Ini mesti kita jaga. Ada pintu celah masuknya ke dalam, maka kebencian-kebencian itu hilang, melebur. Kenapa? Abghadalillah, marahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok orang marah berapi-api, merah wajahnya, ini marahnya karena Allah apa karena ulah? Ini marahnya ini karena Allah apa karena hawa nafsu? Sahabat sudah mengacungkan pedang, dia mau memancung kepala, dia mau mancung meludah orang kafir. Tuh, udah tak jadi, masukkan balik. Kenapa tak jadi? Tadi aku mau pancung engkau karena Allah,
tapi setelah kau meludah tak jadi karena aku mulai marah. Tenang, kita sekarang ni marah ni karena Allah atau karena hawa nafsu? Beda-beda tipis. Berapi-api mengamuk di Facebook, di Twitter, di BBM. Ini karena membela agama Allah atau karena membela sesuatu? Maka yang karena Allah itu juga yang akan bisa menjadi bekal menghadap Allah. Adapun yang akan menjadi santapan api neraka, ma yanfa'u linnas fayamkuthu fil ard, yang bermanfaat buat orang banyak dia akan kekal abadi. Amma zabadu fa yadhhabu jufa'a, adapun yang sia-sia akan terbang macam asap dihembus angin, hilang. Adapun yang akan kekal abadi, itulah yang akan tetap dikenang sepanjang zaman seiring masa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, subuh ini kita sedang merenung sejenak. Kau cinta, kau sayang, kenapa? Karena Allah. Kau benci, kau marah, kenapa? Karena Allah. Kenapa marah? Marah kenapa masjid kosong? La yantahiyanna, berhenti, jangan sampai masjid kosong. Kenapa masjid kosong di bulan Syawal kok masjid kosong? Syawal itu kan artinya meningkat, naik ke atas. Syawal, shin waw lam, Syawal. Semalam dapat di grup WA, barakallahu laka fil mawhub wa syakartal wajib wa ruzikta birruhu wa balagha asyaddahu. Doa anak baru lahir, selamat ya sudah kelahiran anak. Datang pula satu bercanda di bawah, namanya Syawaliyah ya, karena lahir di bulan Syawal. Syawal diambil dari Syawal. Orang Arab mengatakan syawalatil ibilu. Kalau ada onta, mulut onta ini dikerumuni lalat, musim panas, busuk bau, datang onta menaikkan ekornya ke atas mengusir lalat, maka orang Arab menyebut syawalatil ibilu. Onta menaikkan ekornya ke atas, ekor kucing turun ke bawah, ekor sapi turun ke bawah, ekor ayam turun ke bawah, tapi ada ekor yang satu naik ke atas, ekor kalajengking. Orang Arab menyebutnya syawal, ekor naik ke atas. Kalajengking bahasa Arabnya akrab, ekor yang naik ke atas itu syawal. Timbangan pakai tiang di tengah, neraca kiri kanan, diletakkan alat penimbang, diletakkan barang yang ditimbang, naik satu ke atas, turun satu ke bawah. Yang naik ke atas ini disebut dengan syawal. Maka marah pengurus masjid, kenapa ini? Kita kan syawal, naik ke atas, meningkat mestinya, kenapa bisa kosong? Datang ketua masjid marah-marah, kenapa bisa kosong jamaah? Kata jamaah, kami kosong karena tak ada, kami bapak pun tak datang juga. Iya ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, saling memberikan pesan-pesan kebaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa marah? Marah menengok anak-anak muda ngebut sana ngebut sini, bonceng sana bonceng sini, karaoke sana karaoke sini, duduk sana duduk sini, jrang-jreng tak tentu arah. Marah. Tapi setelah anak-anak itu taubat, hilang bencinya. Nabi Muhammad SAW benci sama Abu Sufyan ya. Dulu dia marah, tapi setelah Abu Sufyan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu Muhammad Rasulullah masuk Islam, jadi mu'allaf. Berapa Nabi kasih jatah mu'allaf Abu Sufyan? Mi'atu ibil, mi'atu 100 ibil onta, 100 ekor onta untuk Abu Sufyan karena mu'allaf kepala suku. Nih 100 ekor onta, onta paling murah 35 juta kali 100, 3,5 miliar. Sufyan dikasih 100 ekor onta. Oh enak sekali Abu Sufyan ini, 100 ekor onta. Kalau saya jadi Nabi, satu kambing pun tak saya kasih. Enak saja dia dulu menyerang kita, sekarang kita mau bagi dia. Tapi ternyata abghadalillah. Nabi itu marahnya karena Allah. Engkau Abdul Somad bukan karena Allah, marah karena dendam kesumat, marah karena sumpah serapah, marah karena mengikuti hawa nafsu. Banyak orang yang sanggup menahan makan 29 hari. Anak-anak kita yang belum wajib puasa tahan makan, bisa ditahannya makan. Tapi kalau sudah menahan marah karena Allah, makanya kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang menang bergulat, juara gulat bertahan tiap tahun, bukan.
Wa innamas syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan, memegang, mengekang hawa nafsunya indal ghadab, ketika dia marah. Yang ketiga, man a'ta lillah, memberi karena Allah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. A'ta, memberi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang memberi ini banyak ya. Memberi anak yatim, ini aku kasih ya. Awas kalau nanti ini memberi ini karena Allah atau karena yang lain. Saya tanyalah mantan anak yatim yang sudah tak yatim lagi. Pak, ya, jangan bapak tersinggung ya Pak, ya. Yang paling menyedihkan dalam hidup bapak apa? Yang paling menyedihkan bagi saya Pak Ustadz adalah ketika dipajang di depan orang ramai, dipanggil nama penyantunan anak yatim. Begitu maju ke depan disalami, merah muka saya Pak Ustadz. Begitu balik ke tempat duduk, kawan ngejek, yatim ya. Sakit sekali itu Pak Ustadz. Makanya sekarang kalau saya ngasih santunan, saya cukup cari namanya, saya bayarkan uang sekolahnya, saya cari MDA-nya, saya cari sekolahnya, saya titipkan ke emaknya, karena saya tahu sakitnya Pak Ustaz. Oh, begitu perasaan mantan anak yatim. Oh, jadi Ustaz tak setuju dengan penyantunan anak yatim dipanggil ramai-ramai. Saya bilang tak setuju, saya kan sedang cerita aja. Ini kan seremonial Pak Ustaz. Oke, penyantunan anak yatim yang diwakili oleh masalah ngusap kepalanya Pak Ustaz. Ngusap kepala kan tak mesti depan orang banyak. Kita datang salaman ke rumahnya, tengok dinding rumahnya, tengok atap rumahnya yang bocor. Tapi kalau bapak mengunjungi rumah anak yatim, ibu dibawa, jangan sendirian, nanti cantik pula mak anak yatim itu mukilai kadang-kadang. Ini penting. Orang sekarang dah nyantuni anak yatim. Kalau dulu cuma dua aja, salaman sapu kepala, sekarang dah salaman sapu kepala, streaming, bukan foto lagi. Update status, sudahkah anda menyantuni anak yatim? Bagus, upload foto di situ, ana wa kafilul yatim, buat gambar aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, macam ini dalam surga. Dekatnya Pak Ustaz, wa farraja baina usbu'aihi, dijarangkannya dua jarinya. Begitulah dekatnya. Masya Allah, luar biasa. Tak salah, tapi menceritakan amal-amal kita. Bikulli hasanatin, bikulli sya'ratin, setiap helai rambutnya hasanatun, satu hasanat, kebaikan. Ini ngasih kenapa? Ngasih karena Allah. Alhamdulillah, a'ta lillah, memberi karena Allah. Ini ku kasih kepada engkau bukan karena engkau. Aku bukan menolong engkau hai anak yatim. Aku bukan kasihan kepada engkau, aku kasihan kepada diriku, karena aku bersedekah. Inilah yang akan menyelamatkan aku dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Ini sekarang kita adem nyaman ayam, kenapa? Bernaung di bawah atap Masjid Raya An-Nur yang indah. Nanti keluar dari sini bernaung di mana? Pokok kayu yang rindang. Masuk ke rumah. Tapi nanti di padang mahsyar bernaungnya di mana? Ini hancur semua nih. Wa takunul jibal, bukit-bukit seperti itu seperti apa? Kal'inil mawfush, seperti bulu kambing yang dihembus angin. Habis, tak ada lagi. Idza sama'un fatarat, terbelah langit, masuk ozon, lapisan ozon terbelah, masuk panas. Apa yang bisa menyelamatkan kita? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi, setiap orang akan bernaung di bawah sedekahnya. Yang bersedekah 5 juta, itu Sunda plafon 5 juta. Yang bersedekah 50 juta, flyover beton. Kalau 5.000 perak Pak Ustaz, koran lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersedekah itu. Kenapa Pak sedekah? Saya sedekah kasihan, saya nengok masjid itu tak selesai-selesai Pak Ustaz. Ente bukan sedekah karena Allah. Bersedekah sama Allah, bersedekah untuk agama Allah. Harta ini punya siapa? Punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa yang di langit, apa yang di bumi, punya Allah. Ente bisa kerja kenapa? Karena cerdas otak. Otak dari mana? Dari Allah.
Bisa kerja kenapa? Karena bernapas. Napas dari mana? Udaranya dari Allah, paru-parunya dari Allah, tetesan darahnya dari Allah, gerak langkah kaki dari Allah, ide-ide cemerlang dari Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan ini punya saya nih, apa beda ente sama Fir'aun? Apa beda ente sama Qarun? Qarun kalau keluar, apa kata dia dengan bangganya? Innama utituhu ala ilmin indi. Nih hartaku, para algojo tukang bawa kunci, ini kaya. Kenapa? Innama utituhu ala ilmin indi. Karena saya cerdas, karena otak saya, karena kreativitas saya, karena saya hebat. Hilangkan keakuan. Memberilah karena Allah. Man a'ta lillah, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dek, tolong jangan tulis nama saya ya, itu dalam wakaf, buat saja hamba Allah. Saya malas nanti kalau rusak nama saya mau a'ta. Kajian Ustaz Somad subuh Sabtu kemudian a'ta lillah, karena buat saja itu hamba Allah. Berapa Pak? 5.000 perak. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nama tidak menafikan keikhlasan. Seandainya tak boleh cerita tentang nama, maka tak akan ada hadis Bayrahah, wakaf dari Abu Talhah. Apa kata Abu Talhah ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun? Kamu tak akan mendapatkan yang terbaik kalau kau tak memberikan yang paling kau sayang. Apa yang paling kau sayang? Bayrahah, kebun depan Masjid Nabawi. Ambil ya Rasulullah. Hadis itu diriwayatkan. Seandainya tak boleh pasti Nabi larang. Yang cerita-ceritakan ini ya, Utsman bin Affan memberi bi'ru raumah, sumur raumah, sumur bor sekarang bukan murah. Sumur bor 100 juta untuk membangun di Palestina karena menggali ratusan meter ke bawah. Itu diberikan bi'ru raumah Utsman bin Affan. Disebutkan dalam hadis Nabi. Abu Dihdah 600 batang pokok kurma. Nih 600 batang keluar dia dari kebun itu. Ada. Jadi tak masalah. Masalah menulis nama, masalah jaga jangan sampai setan bahwa dia ada berbisik-bisik di dalam. Ya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lawan. Kita hidup ini bukan untuk mematikan setan, kita hidup ini bukan menghilangkan bisikan setan, kita disuruh melawan, dan Allah akan berikan pertolongan siapa yang melawan. Walladzina jahadu fina, siapa yang bermujahadah melawan setan, lanahdiyannahum subulana, kami akan tolong dia, kami akan berikan jalan. Mujahadah mungkin kurang lagi, lawan lagi, kurang lagi, lawan lagi, kurang banyak, berikan banyak. A'talillah, memberi karena Allah subhanahu wa ta'ala. 4. Wa mana'alillah, cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah. Mana'a, menahan, tak memberi. Kau kenapa tak kasih dia? Saya tak bisa beri dia. Kenapa? Karena dia itu tak sholat. Oh, karena Allah. Kamu kenapa tak beri dia? Setiap tahun dia saya kasih Pak Ustadz, sekali pun tak pernah terima kasih sama saya. Ini saya kasih lagi. Yang lain-lain tuh nge-SMS saya, WA saya kepada Bapak, semoga murah rezeki, panjang umur, sehat walafiat tahun depan. Iya, basa-basi tak ada. Saya kasih macam tak kenal aja, tak saya kasih lagi. Oh, bukan kena Allah. Mana'alillah. Kenapa kamu tak kasih dia? Dulu dia fakir Pak Ustaz, dulu dia miskin, sekarang dia tak fakir miskin lagi. Saya sudah ngaji, fakir itu tak ada income sama sekali, miskin itu ada income tapi tidak mencukupi kebutuhan. Sedangkan dia ini sudah melebih-lebih, dia bekerja, istrinya bekerja, anaknya juga. Tahun lalu dikasihkan susah, sekarang mana'alillah, tak memberi pun karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang yang seperti ini ditutup faqad istakmalal iman. Faqad, sungguh, istakmala, dia sudah menyempurnakan imana. Bisa dibaca dua, faqad istakmalal imana, faqad istakmalal imanu. Begitu kata Syamsul Haq Al-Azim Abadi dalam kitab Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abi Daud. Kalau dibaca faqad istakmalal imana, dia sudah menyempurnakan imannya. Tapi kalau dibaca faqad istakmalal imanu, imannya sudah sempurna. Bisa dibaca dua-dua menurut gramatikal bahasa Arab. Faqad istakmalal imana,
orang yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka dia sudah menyempurnakan imannya. Kalau versi kedua, siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah, maka sudah sempurnalah imannya. Dua-duanya tak jadi masalah, karena tak bercanggah, tak kontradiktif, tak bertentangan satu makna dengan makna yang lain. Yang penting, tapi ada satu tambahan dalam riwayat lain. Makanya baca hadis jangan baca satu saja, ada riwayat lain ditambahnya, man zawwaja, siapa yang menikahkan, menikahi karena Allah pun juga masuk. Nah, jadi 4 dalam riwayat Abu Dawud ini. Kalau ada nanti Ustaz yang menyampaikan, tak sama riwayat yang disampaikan Ustaz Somad kemarin, riwayat yang ini katanya bisa siapa yang menikahkan atau menikahi perempuan. Apa beda menikahi sama menikahkan? Saya menikahi perempuan. Kalau menikahkan, saya sebagai wali menikahkan anak perempuan saya, adik perempuan saya kepada laki-laki yang soleh karena Allah. Ini penting juga, riwayat lain, bukan yang Abu Daud, tapi yang saya pakai lafaznya hadis ini Abu Daud. Menikahi pertama, menikahkan kedua. Kenapa kau nikahi dia? Saya nikahi dia Pak Ustadz karena dia orangnya rajin pengajian, jilbabnya panjang, wajahnya bekas air wudhu, tak pakai makeup. Loh, baca ente nengok dia tiap hari? Tak, saya tengok, agak-agak tengok sikit-sikit lah Pak Ustadz. Oh, kenapa kau nikahi dia? Karena dia anak darah biru Raden Mas. Kenapa kau nikahi dia? Karena dia orang kaya Pak Ustadz, bapaknya punya kebun sawit, punya kebun gotah karet segala macam. Kenapa kau nikahi dia? Bukan karena Allah. Siapa yang menikah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menikahkan. Saya sebagai wali nih, adik saya laki-laki punya anak perempuan, saya tak punya anak perempuan, adik saya punya laki-laki punya anak perempuan. Musyawarah lah, bang, gimana nih anak kita, anak kemanakan kita ini, sudah dipinang orang. Apa yang kita pandang? Allah. Coba tengok dulu calon menantu itu, saya mau jumpa, mau interview dulu, mau saya tengok dulu. Oh, ini orangnya. Kita bawa ke surau dulu, suruh dia azan, bisa tak dia azan? Mantap Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang calon yang akan, iya Pak, mantap. Pas dekati, rupanya azan radio, belum lagi dia rupanya. Oleh sebab itu maka ditengok betul-betul karena agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang yang meminang anakmu itu, meminang adikmu itu, meminang keluargamu itu, yang kau senangi itu apanya? Din, karena agama, karena Allah. Wa khuluq, akhlaknya, sopan santunnya, tutur katanya. Fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan adikmu. Menikahkan kenapa? Karena Allah. Tak satu tak dua, diundang saya acara buka bersama di hotel mewah Jalan Sudirman. Ustaz Somad, ya Pak, ini anak saya, ini keluarga saya, ini pimpinan perusahaan di sini, ini apa ya Bapak ini? Bapak menceritakan kehebatannya. Tak berapa lama datanglah ibu, Ustaz Somad, ya saya pertama nikah dengan Bapak ini Pak Ustaz. Beras pun kami minjam. Kalau bertamu ke rumah orang, takut orang buka pintu karena kami pasti mau minjam beras. Oh, akhirnya bapak yang udah cerita tadi ciut dia. Tapi karena kami tetap berpegang karena Allah Pak Ustaz. Akhirnya inilah yang sekarang Ustaz tengok, buka bersama keluarga pun bisa di hotel mewah. Berapa banyak orang mengawali rumah tangga dari tidak ada, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi menjadi perhitungan orang, menjadi pelajaran untuk keluarga, paling tidak anak cucu. Memang ibu bapak tidak penceramah, tidak tabligh akbar, tapi orang menjadi sumber inspirasi bagaimana kehidupan itu bermanfaat buat orang lain. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kau menikah, nikahlah karena Allah. Menikahkan pun juga karena Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semua yang karena Allah, mukhlisin, tulus, murni, tak bercampur apa-apa. Mukhlis 3 huruf, khalasa, ikhlas, orangnya mukhlis, orang yang dijadikan ikhlas mukhlas, orangnya mukhlis, Allah menjadikan dia ikhlas, mukhlas. Beda mukhlis sama mukhlas. Allah menjadikan dia ikhlas, mukhlasin lakuddin.
tak bercampur dengan apa-apa. Air yang tak bercampur dengan apa-apa disebut al-ma'ul khalis, air yang ikhlas. Ini air ikhlas, tak bercampur dengan teh, tak bercampur dengan soda, tak bercampur dengan kopi, tak bercampur dengan susu, warnanya ikhlas. Dari dulu semua ustadz yang ceramah di An-Nur dikasih air ikhlas, mukhlisin, tulus, supaya kita senantiasa ikhlas kepada Allah SWT. Kata sahabat saya, Ustadz kalau ceramah, habis ceramah jangan minum air gula, karena pita suara itu sedang panas, nanti disiram air gula manis rusak pitanya. Itu ternyata mengapa rahasia dikasih air ikhlas, mukhlisin lagi, untuk membantu dia. Ikhlas, tulus. Keikhlasan akan menolong kita, sebaliknya yang tak ikhlas akan menghancurkan, membinasakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat Abu Dawud cuma 4. Cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tak memberi pun karena Allah. Tambah riwayat lain, menikahkan karena Allah, menikahi pun karena Allah. Kalau sudah dilakukan itu, apa kesimpulan kajinya? Faqad istakmalal iman, sempurnalah imannya. Yang akan kita bawa mati ini apa? Iman. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Kenapa? Membawa iman. Saling mendoakan, matikanlah ustaz kami itu dalam keadaan membawa iman, husnul khatimah. Terima kasih segala perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf banyak silap dan salah. Minal aidin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah. Wal faizin, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Mohon maaf zahir dan batin. Mohon maaf segala silap dan salah. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah menerima segala kesolehan amal baik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.